Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadzah Narni dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara sebagai guru BK. Nah, kita bertemu dalam ruang BK. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan berbagi sharing dengan Ananda semua terkait belajar fun dari rumah selama masa pandemi. Karena belajar di rumah kita sudah belajar dari rumah sejak bulan Maret ya, sampai sekarang setelah masa pandemi sampai masa sekarang ini di bulan Juli, bahkan sudah bentar lagi sudah bulan Agustus dan Ananda semua masih belajar dari rumah dan kita belum tahu nih sampai kapan belajar dari rumah ini akan berlangsung. Semoga saja pandeminya cepat berlalu jadi kita semua bisa bertemu, termasuk Ananda bisa bertemu dengan saya. Oke, nah apa saja sih hal-hal atau tips-tips yang bisa kita bagi dari belajar dari rumah? Mari kita lihat sama-sama, tapi sebelumnya kita lihat dulu kenapa sih belajar dari rumah itu membosankan. Saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama, mungkin belajar dari rumah itu sedikit bisa membosankan karena ya kita hanya di rumah terus gitu kan. Kita hanya di rumah terus, tidak bisa bertemu dengan orang lain, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan guru langsung. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya untuk sendiri, hanya menghadapi layar HP, itu pasti membuat yang biasanya main HP itu menyenangkan, ini jadinya membosankan seperti itu. Karena pelajarannya juga tidak seperti ketika di sekolah, tidak sama dengan di sekolah, tidak bisa bertemu dengan guru, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah karena banyak tugas. Tugas yang banyak itu membuat kadang sampai menumpuk-numpuk ya. Tugasnya banyak, misalnya dari guru matematika dulu, kemudian nanti setelah setengah jam atau 1 jam pemaparan, karena 1 jamnya kan dipotong ya dari berapa 40 sampai 45 menit menjadi 30 menit saja seperti itu. Jadi misalnya belum selesai mengerjakan tugas yang satu, tugas yang lainnya sudah menyusul seperti itu. Itu membuat tugasnya semakin hari semakin menumpuk, semakin waktu semakin menumpuk seperti itu. Kemudian nggak ada temennya, yang biasanya ketika belajar kalau di sekolah ada temannya itu pasti menyenangkan karena lebih seru, lebih riuh, apapun bisa berbagi dengan teman. Tapi kali ini belajar di rumah sendirian, jadi tidak ada teman untuk berbagi. Tidak ada waktu jam istirahat pun ketika jam 10 juga masih sendirian, tidak ada teman untuk misalnya untuk istirahat bersama, makan bersama, seperti itu kan. Nah, berikutnya adalah kuotanya habis, pasti boros banget kuotanya. Ya, mulai dari untuk lihat video, kemudian nanti ada yang upload video, upload tugas, downloadin tugas dari guru, itu kuotanya habis, pasti kadang bikin kita jadi stres juga. Nah, makanya sekarang saya Ustadzah Narni akan berbagi apa saja tips-tipsnya untuk Ananda semuanya supaya belajar di rumah itu ya sedikit lebih fun lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, mari kita lihat bersama-sama apa sajanya ya. Oke, yang pertama apa yang bisa kita lakukan adalah menentukan waktu belajar ya. Jadi yang paling penting adalah menentukan waktu belajar kita. Sebenarnya kan sekolah sudah menjadwalkan jam-jam berapa saja kita bisa waktu belajar kita. Tapi kita sebagai siswa juga harus bisa menentukan sendiri, harus konsisten dengan waktu yang kita buat. Misalnya membuat waktu belajar itu sesuai dengan jadwal sekolah, seperti waktu kita sekolah biasa, tapi bedanya waktunya lebih dipadatkan. Misalnya dari sekarang kan dari jam 7:30 sampai jam 12:30. Nah, itu disesuaikan ketika waktunya belajar, jadwalnya belajar, maka Ananda juga harus belajar, jangan diganti dengan kesibukan yang lain, sesuai jadwalnya. Ketika jam matematika, maka kerjakan matematika. Ketika pelajaran bahasa Indonesia, maka fokus dengan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Tapi kadang mikir, terus gimana Bu kalau tugasnya, gimana Ustadzah kalau tugasnya numpuk, itu dari matematika belum selesai sudah ganti jam. Maka lewatkan dulu ketika sudah ganti pelajaran. Kalau saran saya adalah sudahilah saja. Misalnya jam matematika sudah habis, maka ya sudah selesaikan. Selesai, nanti lagi waktunya kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Karena ketika belajar online itu maka fokus saja dulu pada tugasnya, karena kalau sudah fokus dengan apa yang diajarkan di jam yang sesuai, maka Ananda tidak akan kepikiran lagi yang lain. Jadi kalau emang waktunya sudah habis, tinggalkan dulu, nanti kita lanjut lagi setelah istirahat, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, apa yang kedua kita lihat adalah merapikan meja atau tempat belajar.
Merapikan meja atau tempat belajar ini penting banget. Kenapa? Karena tempat belajar yang rapi, yang bersih, itu akan memberikan kenyamanan kita pada saat kita belajar. Karena yang bayangkan saja kalau semuanya berantakan di meja belajar, ada banyak misalnya bungkus cemilan, bungkus snack, kemudian ada baju yang berseliweran di mana-mana di kamar tidur, seperti itu kan pasti akan membuat tidak nyaman, mengurangi kenyamanan belajar, mengurangi fokus belajar juga. Kalau perlu nih ya, kalau Ananda suka, bisa juga dengan menambahkan misalnya tanaman hias. Biasanya kan sekarang ada kaktus kecil seperti itu kan bisa ditambahkan sebagai hiasan di meja belajar kita. Bisa juga kalau yang suka dengannya hewan, bisa membeli akuarium kecil saja, bisa ditaruh di meja belajar, diisi dengan ikan, misalnya ikannya apa ya yang bagus, ikan cupang juga boleh, tidak masalah ya, seperti itu. Untuk hiasan bagi kita supaya ada penyejuknya ketika kita belajar itu, ketika lelah kita melihat yang alami-alami itu akan memberikan kesejukan tersendiri dan bisa menambah konsentrasi kita, kenyamanan kita ketika kita belajar dari rumah. Kita lihat yang ketiga berikutnya. Yang ketiga adalah cari tahu cara belajar yang sesuai. Nah, ini penting banget. Kenapa kita harus mencari tahu cara belajar yang sesuai? Tidak masalah kita fokus. Kadang ada orang yang seperti ini, berbeda-beda ya. Misalnya ada orang yang ketika fokus belajarnya itu dengan melihat dengan mendengarkan musik, ya tidak masalah sambil dengarkan musik, atau bisa mungkin dengan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, itu lebih bagus lagi. Jadi bisa fokus belajarnya itu lebih sesuai dengan mana sih gaya yang sesuai dengan saya, atau bisa juga bisanya belajar itu lebih fokus ketika sambil makan cemilan, maka lakukanlah itu di rumah ya. Tapi nanti ketika di sekolah jangan sampai sambil mendengarkan musik atau sambil makan ketika pelajaran normal sudah di sekolah ya. Jadi itu hanya bisa dilakukan di rumah saja, seperti itu, supaya bisa menghindarkan kamu dari rasa malas dan juga rasa kantuk, dan supaya otaknya lebih bisa on. Oke? Nah, untuk berikutnya yang keempat yaitu mencari media belajar yang tepat. Media belajar yang tepat. Jadi begini, sebenarnya kan sekolah sudah memberikan banyak media, guru-guru sudah bisa berkreasi, misalnya ada yang menggunakan PPT, ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan narasi, atau kadang ada beberapa guru yang menggunakan video call, seperti itu supaya Ananda tidak bosan. Kadang tapi karena pelajaran yang dipadatkan itu membuat Ananda itu kurang paham, tanya guru malu, tanya teman makin bingung. Nah, ada solusinya yaitu dengan misalnya mencari video-video lain di YouTube yang bisa menerangkan, misalnya Ananda bingung tentang pelajaran biologi tentang fotosintesis, masih kurang jelas dari penjelasan guru, Ananda bisa mencari medianya sendiri di YouTube, misalnya video tentang fotosintesis, seperti itu. Bisa juga mungkin ada situs berbayar dengan ruang guru, mungkin Ananda lebih nyaman juga bisa memilihnya, seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya yaitu yang nomor 5 adalah belajar bersama teman. Nah, ini bingung, Ustazah tadi kan kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh, harusnya belajar, kok malah ini belajarnya bersama dengan teman, ini maksudnya bagaimana, seperti itu kan. Nah, maksudnya adalah jadi kita bisa lakukan belajar dari rumah tapi bisa belajar bersama teman, misalnya dengan video call atau telepon biasa saja, seperti itu. Walaupun nanti bisa saling bertukar permasalahan atau mencari tahu, temannya mungkin sudah paham, kita tanya kepada teman, atau sekedar curhat saja, tadi kok pelajarannya susah ya, aku masih bingung di bagian ini, ternyata temannya juga sama bingung, jadi bingung dua-duanya. Tapi tidak masalah, karena dengan menceritakan apa yang kita rasakan itu setidaknya walaupun belum menyelesaikan permasalahan kita, tapi setidaknya itu bisa membantu kita untuk merilis apa yang kita rasakan, bisa mengurangi stres dan beban Ananda semuanya ya. Nah, untuk yang nomor 6 yaitu adalah minum air putih. Nah, ini penting banget buat Ananda. Jangan sampai lupa minum, karena apa? Terutama air putih, karena dengan minum air putih itu bisa menyiapkan fisik kita supaya lebih fit ya.
Seperti itu. Jadi kalau perlu ini sediakan botol tempat air minum sendiri supaya tidak perlu bolak-balik buat ambil air minum selama pembelajaran dari rumah. Misalnya dari jam 7.30 sampai 12.30 sudah menyiapkan air minum sendiri. Jadi tidak perlu misalnya belajarnya di kamar atau itu tidak perlu bolak-balik dari dapur ke kamar hanya untuk mengambil air putih. Jadi sudah disediakan seperti itu. Nah, untuk yang terakhir nomor 7 ya, nomor 7 yaitu berolahraga. Aduh, Ustazah kok berolahraga sih? Apa yang kita bisa lakukan dengan olahraga? Kok kita harus berolahraga? Enak kan? Olahraganya apa? Apa kita harus keluar dari rumah lari atau melakukan jogging atau mungkin bersepeda seperti yang sedang hits ya saat ini ya, bersepeda? Bukan itu maksud saya, tapi berolahraga di sini itu adalah olahraga ringan saja, stretching ringan. Misalnya karena kan selama belajar dari rumah menghadapi HP dan juga layar laptop itu bisa membuat otot-otot kita kaku dan tegang. Misalnya ya, ototnya jadi biasanya sih otot leher dan juga otot bahu sama pinggang. Nah, itu kita bisa melakukan stretching ringan, termasuk juga stretching bola mata. Kita bisa melakukan dan juga stretching wajah. Misalnya stretching wajahnya itu supaya nggak bosan, kalian bisa tersenyum, kemudian bisa melakukan olahraga stretching mata dengan misalnya seperti ini, melirik ke kanan, melirik ke kiri, kemudian putar bola mata seperti ini, dibalik lagi seperti ini. Nah, itu bisa sedikit membantu kita supaya tetap bugar dan otak bisa on, kemudian nggak ngantuk, nggak males karena menatap layar laptop terlalu lama. Nah, itu tadi adalah tips-tips dari saya yang bisa saya bagi kepada Ananda semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, lakukan step by step di rumah karena kita masih belajar, tidak perlu langsung semuanya dipraktekkan karena ya namanya belajar itu sedikit demi sedikit nanti bisa ditelateni lah. Semoga ini bisa membantu Ananda semuanya ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang menarik lagi yang semoga membantu Ananda juga. Mungkin Ananda punya kritik dan saran apa yang mau dibahas di ruang BK ini dengan saya Ustazah Narni, guru BK di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Ya, sampai jumpa lagi di ruang BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.